Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi nikmatil iman wal islam wal akramana bi hilafatihi min jamil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pencinta YouTuber Al-Fatah Simak channel yang dimuliakan Allah, Iwan mengambil tema tausiah berjudul Nikmat Iman dan Nikmat Sehat. Yang paling penting adalah nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga dapat menunaikan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah lainnya. Ada seseorang yang memiliki nikmat iman, namun nikmat sehatnya berkurang yang sedikit mengganggu dalam beraktivitasnya. Sebaliknya, seseorang memiliki nikmat sehat, namun nikmat imannya berkurang, misalnya tidak dapat sholat berjamaah di masjid, itikaf dan sebagainya. Mengurungkan niatnya untuk datang ke masjid dikarenakan nikmat imannya berkurang. Bersyukur para jamaah yang masih dapat hadir bersama ke masjid tercinta, Masjid Jami Al-Fatah, guna melaksanakan sholat berjamaah, tadarus maupun itikaf di masjid, karena nikmat iman dan nikmat sehat yang dimilikinya dengan ringan melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Insya Allah sholat kita, ibadah-ibadah lainnya dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang menjadi panutan bagi umat muslim, menjadi panutan hingga di akhir yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita seluas-luasnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Semoga hingga akhir hayat kita, iman Islam kita tetap terjaga sampai ajal menjemputnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pencinta YouTuber yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak waktu yang sudah kita lewatkan. Hari ini, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun sudah dilewati. Pernahkah kita pikirkan, pernahkah kita introspeksi, berpikir perjalanan waktu yang sudah kita lewati sebagai tanda dan bukti bahwa berkurangnya jatah hidup kita di dunia ini. Sekali lagi, seiring dengan perjalanan waktu yang sudah kita lewati adalah salah satu tanda berkurangnya jatah hidup seseorang hingga hari ini. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, muda ataupun tua, kaya ataupun miskin, waktu lapang maupun sempit, apabila sudah waktunya pasti kita akan berjumpa dengan yang namanya suatu kematian ataupun ajal yang akan menjemputnya. Hari ini bersyukur kita masih dapat menghirup udara segar dan dapat menunaikan ibadah, tapi sepulangnya dari masjid belum tentu kita masih dapat menghirup udara segar dan bertemu kembali dengan para jamaah lainnya. Bisa jadi esok hari sudah dimandikan oleh tetangga kita, dan hari ini bersyukur masih dapat berjumpa dengan para jamaah, namun esok hari belum tentu dan tidak ada yang menjaminnya. Semua itu pasti datangnya suatu kematian, mau miskin, kaya maupun sakit ataupun sehat. Kalau sudah waktunya datang, pasti kita akan berjumpa yang namanya suatu kematian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalun fa iza za'alahum la yastahirunni sya'tau wa la yastadimun. Yang artinya setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta
penundaan sesaat pun, dan tidak dapat pula meminta percepatan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kematian seperti pada Quran surat Az-Zumar ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hinna mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikulati qada alaihal mauta wa yursilul ukhra ila azzalim musama'ina fi zalika la ayatil liqaumi yatafakkarun, yang artinya Allah menggenggam nyawa manusia pada saat kematiannya dan yang belum mati ketika dia tidur. Nikmat iman dan nikmat sehat adalah dua karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang seringkali dilalaikan oleh manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa nikmat sehat dan waktu luang adalah dua hal yang membuat banyak manusia tertipu atau kurang bersyukur. Nikmat setelah iman, nikmat kesehatan dianggap sebagai karunia terbesar setelah nikmat iman dan Islam. Manusia cenderung menunda tindakan produktif ibadah atau amal soleh karena merasa sehat dan memiliki banyak waktu, hingga akhirnya nikmat tersebut berkurang atau hilang. Nikmat sehat adalah cara Allah menguji tingkat kesyukuran hambanya. Kesehatan bukan hanya tentang fisik, tetapi juga ketenangan jiwa. Kesehatan perlu dijaga agar dapat digunakan untuk beribadah dan menebar manfaat sehingga kita tidak termasuk orang yang merugi. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.